Uang bagi sebagian orang hanyalah sekadar alat tukar yang tak memiliki makna lebih dari angka-angka dalam rekening. Namun bagi yang lebih peka, uang adalah sebuah cermin yang jujur, mencerminkan siapa kita sebenarnya, cara kita berpikir, dan bagaimana kita menjalani hidup. Bayangkan saja, bagaimana seseorang membelanjakan uangnya bisa menunjukkan banyak hal. Apakah ia tipe yang selalu mengejar barang mewah demi gengsi? Atau ia lebih memilih berinvestasi dalam keterampilan baru untuk masa depan yang lebih cerah? Uang bisa menjadi teman baik yang membantumu mencapai impian, atau musuh yang memperdayamu dengan kesenangan sesaat. Lebih dari sekadar benda mati, uang adalah energi yang bergerak sesuai arah pikiran dan pilihan kita. Maka, tidak heran bila cara kita memperlakukan uang sebenarnya menunjukkan karakter dan nilai yang kita pegang. Jadi, sebelum kita berbicara tentang bagaimana memperlakukan uang dengan bijak, mari kita lihat lebih dalam apakah uangmu menjadi alat untuk pertumbuhan atau malah jerat yang membelenggu langkahmu. 1. Orang kaya membeli waktu. Bagi orang kaya sejati, uang adalah alat untuk membeli waktu, bukan hanya sekadar barang mewah. Mereka sadar bahwa waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa diperoleh kembali, sehingga mereka berusaha menggunakan uang untuk menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Misalnya, mereka akan lebih memilih membayar jasa layanan seperti asisten pribadi atau menggunakan teknologi otomatis yang mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dengan begitu, mereka bisa mengalokasikan waktunya untuk hal-hal yang lebih bernilai, seperti mengembangkan bisnis, membangun relasi, atau meraih pengalaman hidup yang tak ternilai. Orang kaya paham betul bahwa waktu adalah harta yang sesungguhnya, dan investasi terbaik yang mereka lakukan bukan hanya pada hal materi, melainkan pada hal yang memberi mereka lebih banyak kebebasan dan kendali atas hidup mereka. 2. Orang miskin membeli barang. Berbeda dengan mereka yang bijak mengelola uang, orang dengan mentalitas miskin seringkali terjebak dalam lingkaran konsumsi yang tak berujung. Mereka cenderung menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang hanya memberikan kepuasan sesaat, seperti pakaian bermerek, gadget terbaru, atau pernak-pernik yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Bagi mereka, memiliki barang-barang ini seakan menjadi simbol status dan kesuksesan, padahal kenyataannya hanya memperdalam jurang finansial dan memicu gaya hidup boros. Ironisnya, saat mereka berusaha terlihat kaya di mata orang lain, tabungan mereka justru terkuras habis, dan peluang investasi menjadi terabaikan. Akhirnya, mereka hidup dari gaji ke gaji tanpa cadangan dana untuk masa depan, terus mengejar ilusi kemewahan tanpa memikirkan dampaknya dalam jangka panjang. 3. Orang berambisi membeli skill. Orang yang berambisi untuk sukses tidak menghabiskan uangnya hanya untuk kesenangan sesaat, tetapi lebih memilih menginvestasikannya dalam pengembangan diri dan peningkatan keterampilan. Mereka paham bahwa aset terbesar yang dimiliki adalah diri mereka sendiri, sehingga mereka mengalokasikan dana untuk mengikuti kursus, membaca buku, menghadiri seminar, atau bahkan membayar mentor yang dapat membimbing mereka menuju tujuan yang lebih besar. Bagi mereka, skill baru adalah investasi jangka panjang yang dapat membuka banyak pintu peluang dan meningkatkan potensi penghasilan di masa depan. Mereka tidak melihat uang sebagai alat untuk membeli kesenangan semata, melainkan sebagai sarana untuk memperkaya diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan membawa mereka lebih dekat pada kesuksesan. Ambisi mereka mendorong mereka untuk terus belajar, karena mereka tahu bahwa dunia terus berubah, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus mengasah kemampuan. 4. Orang malas membeli distraksi. Orang yang malas atau kurang memiliki tujuan hidup seringkali menggunakan uangnya untuk membeli hiburan yang sebenarnya hanya menjadi pelarian dari kenyataan. Alih-alih memanfaatkan uang untuk hal-hal produktif atau yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, mereka justru menghabiskannya pada berbagai bentuk distraksi, seperti langganan streaming, game, alkohol, atau belanja impulsif. Dengan mengisi waktunya dengan hal-hal yang membuatnya lupa akan tanggung jawab dan mimpi, mereka berusaha melarikan diri dari ketidaknyamanan yang timbul saat harus menghadapi kenyataan hidup. Akibatnya, mereka terjebak dalam rutinitas yang stagnan, merasa nyaman dalam lingkaran kemalasan, dan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Uang yang seharusnya bisa menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan mereka, malah digunakan untuk membeli kenyamanan sementara yang hanya memperpanjang rasa malas dan menunda kesuksesan. 5.
Orang visioner membeli investasi. Orang visioner tidak melihat uang hanya sebagai alat untuk membeli kesenangan saat ini, melainkan sebagai kunci untuk membuka peluang masa depan. Mereka memahami pentingnya menunda kepuasan sementara demi keuntungan jangka panjang. Itulah mengapa mereka memilih untuk menginvestasikan uangnya, baik di saham, properti, reksadana, atau bisnis yang berpotensi berkembang. Alih-alih menghabiskan uang pada barang konsumtif yang nilainya terus menyusut, mereka lebih memilih menempatkannya pada aset yang dapat memberikan penghasilan pasif dan meningkatkan nilai seiring waktu. Mereka sadar bahwa berinvestasi bukan hanya soal mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga soal membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih stabil dan bebas finansial. Bagi orang visioner, setiap keputusan investasi adalah langkah strategis yang membawa mereka lebih dekat pada kebebasan hidup yang sejati, karena mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi merencanakan setiap tindakan dengan matang. 6. Orang boros membeli gaya hidup. Orang yang boros seringkali terjebak dalam ilusi hidup mewah yang sebenarnya jauh dari kemampuan finansial mereka. Mereka menghabiskan uang demi menciptakan citra glamor, membeli barang-barang mewah seperti pakaian desainer, gadget terbaru, atau mobil sport, hanya untuk menunjukkan status di mata orang lain. Padahal, di balik semua kemewahan itu, seringkali tersembunyi tekanan finansial yang besar. Alih-alih fokus pada investasi yang memberikan hasil jangka panjang, mereka memilih menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat dan gengsi. Gaya hidup seperti ini memang terlihat mengesankan di luar, tetapi dalam kenyataannya, mereka seringkali hidup dari gaji ke gaji, bahkan harus berutang demi mempertahankan citra tersebut. Pada akhirnya, mereka terjebak dalam lingkaran konsumsi yang tidak berujung, mengorbankan kebebasan finansial demi kesenangan sementara dan pujian dari orang lain yang hanya sementara. 7. Orang bijaksana membeli kebahagiaan. Orang yang bijaksana paham betul bahwa uang bukanlah sumber kebahagiaan, tetapi bisa menjadi alat untuk menciptakan pengalaman hidup yang bermakna. Mereka tidak tergoda untuk membeli barang mewah atau mengejar status sosial, melainkan menggunakan uang mereka untuk hal-hal yang benar-benar memberikan kebahagiaan sejati, seperti pengalaman bersama orang terkasih, perjalanan yang memperkaya jiwa, atau kegiatan amal yang membantu sesama. Bagi mereka, kebahagiaan datang dari rasa syukur, dari momen kecil yang penuh makna, dan dari memberi kepada orang lain. Alih-alih mengejar kesenangan duniawi yang sementara, mereka lebih memilih menginvestasikan uang mereka untuk hal-hal yang memperkuat ikatan emosional dan menciptakan kenangan abadi. Kebijaksanaan mereka terlihat dari cara mereka memprioritaskan hubungan dan pengalaman di atas harta benda, karena mereka tahu bahwa kepuasan batin jauh lebih bernilai daripada sekadar kepuasan materi yang cepat menguap. Dari cara kita mengelola uang, terlihat jelas bagaimana pola pikir dan nilai hidup yang kita pegang. Uang tidak hanya menjadi alat tukar, tetapi juga cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita mengejar gengsi, berinvestasi dalam diri, atau malah membuang waktu dalam distraksi? Orang kaya, visioner, dan bijaksana memandang uang sebagai alat untuk membeli waktu, keterampilan, dan kebahagiaan sejati. Sementara mereka yang terjebak dalam pola konsumsi melihat uang sebagai jalan untuk mengejar status dan kenikmatan sesaat. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita ingin menggunakan uang sebagai sarana untuk membangun masa depan yang lebih baik, atau justru terjebak dalam ilusi kemewahan yang sementara? Semoga setelah menyimak ini, kita bisa lebih bijak memperlakukan uang dan membuat setiap keputusan finansial menjadi langkah menuju kebahagiaan dan kebebasan yang sejati.